Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kita majelis zikir dan majelis ilmu ini, karena ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan berikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim." Itulah karunia dan keutamaan Allah Azza wa Jalla. Karunia dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu yang memiliki anugerah dan keutamaan yang sangat agung dan mulia. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, ma'syaral jamaah, jamaah masjid kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, dengan majelis ilmu ini, majelis zikir ini, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, untuk menambah ilmu kita dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kemudian sekuat tenaga berusaha untuk mengamalkannya, dan juga untuk menjadikan hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hal tersebut kita mendapatkan keberuntungan di dunia kita dan di akhirat kita. Lebih lagi di zaman sekarang ini, akhir zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah yang sangat dahsyat dan membinasakan siapa saja yang ditenggelamkan ke dalamnya, menghancurkan dunia bahkan akhiratnya, sehingga dari fitnah-fitnah yang berkecamuk melanda dan menimpa ini, hampir tidak ada yang selamat darinya kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya dengan taufik wal hidayah. Maka hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranil Karim, dan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahihah. Begitupun juga diperingatkan tentang dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman atas umatnya. Kan tapi dengan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya, juga dijelaskan kepada kita umatnya jalan selamat darinya. Nah, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tentu saja memiliki pilar dan pokok dasar utama, yaitu meyakini, mengimani, mempercayai tanpa ragu sedikit pun, apatah lagi menolak satu huruf pun
apa yang datang di dalam Al-Quranil Azim, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, begitupun juga ijma' as-salaf, kesepakatan pendahulu kita yang saleh dari umat ini, dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena di dalamnya terdapat petunjuk, kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan. Nas-nas dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Khususnya di dalam memperingatkan dari fitnah-fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman. Begitupun juga di dalam menjelaskan jalan selamat darinya. Kan tapi ada suatu ungkapan yang sangat indah dari ulama salaf, ahli ilm, ulama pendahulu kita mengatakan di dalam hal ini, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ini kesimpulan dari dalil yang ada dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, dan aqwal atau ijma' para as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa segala kebaikan terletak di dalam pengikutan terhadap orang-orang yang telah mendahului kita yang saleh dari umat ini. Dan segala keburukan dan kejelekan, bencana dan petaka, terletak di dalam kebid'ahan, perkara yang dibuat-buat dan diada-adakan oleh siapa saja yang datang belakangan dari umat ini. Maka inilah sejatinya ilmu yang bermanfaat, yang seyogyanya kita menyibukkan diri dengannya, mengenali apa yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, dan literatur-literatur atau yang disebut dengan athar, ucapan, perkataan, dan mutiara-mutiara petunjuk, arahan-arahan dan bimbingan para salaf, para pendahulu kita yang saleh, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi utama. Mengenalinya, mengkajinya, menggalinya, dan kemudian berupaya untuk memahaminya dan berpegang teguh di atasnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan tentang fitnah yang akan menimpa umat ini sepeninggalnya, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar." Hadis dari jalan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis sahih, dan banyak dinukilkan dalam kitab-kitab para ulama, dari kitab-kitab akidah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab manhaj. Tidak akan lepas dari hadis ini. Bahkan pada lisan-lisan para khutaba, khatib di hari Jumat di mimbar-mimbar, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan siapa saya mengikutinya pada umat ini, di setiap khutbah menyebutkan dan membawakan hadis ini untuk diperdengarkan, petunjuk yang mulia SAW. Di awal hadis dikatakan, ketahuilah sesungguhnya sebaik ucapan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapatkan, menemui fitnah yang begitu banyak, dari fitnatul iftiraq,
perpecahan, perseteruan, perselisihan di tengah-tengah umat ini. Maka Nabi SAW menyebutkan, maka wajib atas kalian ketika mendapati hal tersebut berpegang teguh dengan sunnahku, jalanku, dan jalan khulafa ar-rasyidin, yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Gigitlah dengan gigi geram kalian, berpegang teguh dengannya sekuat tenaga, dan jauhilah perkara-perkara yang baru diadakan dalam agama ini, karena sesungguhnya hal yang demikian adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan sesat, dan setiap kesesatan berada di neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah tabaraka wa taala, oleh karena itu di kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji, mempelajari dan mendengarkan dan berupaya untuk memahami tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Begitupun juga dengan menukilkan sebahagian dari ucapan para ulama salaf pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Insyaallah apa yang Allah bukakan untuk kita dari sebahagiannya tentang dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman dan jalan keluar, jalan keselamatan darinya. Maka apa itu fitnah? Fitnah secara hukum asal atau fitnah secara asalnya bermakna al-imtihan wal ikhtibar, ujian dan cobaan. Tidak seperti fitnah yang mungkin masyhur dan familiar digunakan di dalam bahasa kita, menuding orang dengan dusta, kan begitu? Di tengah-tengah kita, di dalam bahasa kita, kata-kata fitnah digunakan atau dipahami dengan makna menuding orang dengan dusta, itu fitnah, atau mengada-ngada tentang fulan secara dusta. Tetapi dalam syariat atau yang dimaksudkan dengan fitnah di sini, asalnya bahasanya bermakna al-imtihan wal ikhtibar, ujian dan cobaan. Dan juga digunakan kata fitnah ini selain dari makna tadi, yaitu maknanya adalah kekufuran. Kekufuran. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, dalam surat Al-Anfal. Atau ayat yang lain juga datang dengan lafaz yang sama. Maka perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Artinya adalah hingga hilang dan habis punah kesyirikan itu atau kekufuran. Kalau kita lihat merujuk kepada kitab-kitab tafsir, maka kata fitnah ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah asy-syirk atau al-kufur, kesyirikan atau kekufuran, hingga agama itu, ibadah itu hanya seluruhnya dipanjatkan kepada Allah tabaraka wa taala saja. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata fitnah ini digunakan pada makna siksaan dan azab, siksaan dan azab, atau al-ihraq, dibakar di dalam api neraka sebagai bentuk siksaan dan azab. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zariyat
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Di hari kiamat nanti mereka orang-orang kafir akan dibakar, disiksa dan diazab di api neraka. Maka kata fitnah dalam ayat ini artinya adalah azab wal ihraq. Disiksa, dibakar dan diazab. Dan para ulama menyimpulkan, ahlul ilm as-salaf, sebagaimana disebutkan oleh guru kita Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika menafsirkan atau menjelaskan kata fitnah dalam pelajarannya Kitabul Fitan, bahwa para ulama memberikan dhabit, ketentuan, sebuah timbangan di dalam memahami atau memaknai kata fitnah. Apa kata beliau hafizahullah ta'ala? Kullu ma yushghilu sahibahu 'anillah fahuwa fitnah. Segala perkara yang memalingkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu adalah fitnah. Coba kita lihat tadi maknanya, ujian, cobaan. Kalau seandainya ujian dan cobaan itu akan memalingkan seseorang dari jalan Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah fitnah baginya. Ujian itu bisa dalam bentuk harta, ujian itu bisa dalam bentuk anak, ujian itu bisa dalam bentuk nikmat, ujian itu bisa dalam bentuk kemiskinan, ujian itu dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun juga siksaan dan azab, bencana, musibah, ujian. Kalau seandainya hal yang demikian memalingkan seseorang dari Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah fitnah baginya. Kekufuran, kesyirikan, perpecahan dan seterusnya. Apa saja. Apabila memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalannya, maka ketahuilah itu adalah fitnah. Begitupun juga dengan ilmu ini. Seorang berilmu, seorang memiliki titel, seorang sekolah tinggi dan semacamnya. Apa yang dia dapatkan? Justru malah memalingkan dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalannya, maka itu fitnah baginya. Berapa banyak orang terfitnah dengan harta, dengan kecerdasan, kepandaian ilmu, kekuasaan, pangkat. Begitupun juga sebagaimana juga dengan kemiskinan. Terfitnah dengan hal yang demikian. Intinya adalah sebagaimana yang kita katakan tadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya wal'iyadu billah dari fitnah-fitnah ini dengan peringatan yang sangat dahsyat. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu. Kita hamba-hambanya. Peringatan terhadap fitnah yang tidaklah menimpa dan melanda kepada orang-orang yang berbuat zalim di kalangan kita saja. Tidak, kan tapi fitnah itu bahkan melanda dan menimpa orang-orang baik dan taat, orang-orang soleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam, hawarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa ma kunna nadhunnu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'nina bihadhihi al-ayah fa idza hiya fina. Maka kami tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memaksudkan pada ayat itu adalah kami yang tertimpa fitnah
di masa-masa kami masih hidup. Maka ternyata kami masuk ke dalam orang-orang yang diperingatkan di dalam ayat ini, yaitu ketika terjadi peristiwa perang Jamal, pertumpahan darah, perang saudara di kalangan sahabat di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kisah yang masyhur wa ma'rufa. Perang Siffin, perang Jamal. Dan itu adalah fitnah. Pertumpahan darah, peperangan, perselisihan hebat, permusuhan, perpecahan, itu adalah fitnah. Apalagi diiringi dengan pertumpahan darah, terbunuhnya kaum muslimin dan jiwa-jiwa yang terjaga, yang mulia, harta dihancurkan dan semacamnya. Ala kulli hal, apapun itu, ini adalah peringatan bagi kaum muslimin di setiap zaman. Lebih lagi di akhir zaman, di setiap tempat, peringatan dari terjerumus ke dalam fitnah-fitnah, dan dari sikap diam, menutup mata dari kemaksiatan dan dosa-dosa dan penyelisihan terhadap agama yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang hal ini mengakibatkan apa? Musibah, siksaan dan azab ditimpakan. Bahkan azab, siksaan itu, bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa, berlaku lalim dan zalim dan kemaksiatan dan menyelisih agama Allah tabaraka wa taala saja. Tidak, bahkan orang saleh yang ada di masjid pun ditimpa, yang ada di dalam rumahnya juga kena. Dan ini terjadi sebagaimana kita saksikan dan lihat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza kathratil khabath, ketika kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran dan kesyirikan sudah merata dan mendominasi dan merajalela, maka kemudian berlakulah siksaan dan azab, bencana yang Allah timpakan merata. Tidak hanya menimpa pelaku maksiat dan durhaka saja, tidak. Bahkan orang-orang yang tadinya juga saleh, baik, menjalankan agama Allah dan kewajibannya, kena getahnya bencana, azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peringatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh banyak sekali hadis-hadis tentang hal ini. Salawatullahi wassalamu alaihi. Di antaranya adalah yang pertama, apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qitta'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Lihat bagaimana dahsyatnya fitnah ini digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Bersegeralah kalian, berpacu-paculah untuk melakukan ketaatan dan amalan saleh, karena akan datang fitnah-fitnah yang bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Lihat, Nabi SAW mengumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Artinya susah untuk membedakan, susah untuk bisa keluar dan menghindar darinya. Di mana pada masa fitnah-fitnah itu datang dan melanda, seorang lelaki pagi hari beriman, petangnya berubah menjadi kafir. Dahsyat enggak tuh fitnahnya itu? Ngeri kita. Atau kata Nabi SAW, di petang hari dia beriman dan di pagi harinya kafir, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia jual agamanya hanya dengan atau karena kesenangan dari kehinaan dunia. Tanggal lepas prinsip-prinsip, komitmen-komitmen yang harus dia pegang teguh, konsisten di atas itu, tanggal karena fitnah tadi. Ini salah satunya nih. Ini fitnah.
Berapa banyak orang-orang yang tadinya mukmin terfitnah dengan jawalat, dengan handphone yang ada di tangannya, berubah menjadi pelaku maksiat, durhaka, kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak hanya di tangan-tangan, di kantong-kantong orang-orang zalim yang gemar bermaksiat dan durhaka, bahkan di tangan-tangan orang saleh, di tangan-tangan para masyayikh, asatidzah, orang-orang yang berada di masjid. Bahkan kita lihat dalam pengajian pun masih bisa buka ini, coba. Bahkan masih bisa buka. Dan kita tahu di dalam ini ikhtilat, bercampur. Nggak ada yang baik seluruhnya 100% murni, nggak ada. Kalaupun bisa kita katakan ya sudah 50-50 deh, 50-50. Ala kulli hal, intinya apa? Dan ingatlah bahwa setiap yang kita tulis, setiap yang kita lihat, setiap yang kita sebarkan, setiap yang kita tonton, itu adalah masuk ke dalam seluruh perbuatan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yang akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah itu baik? Maka baik bagi kita. Kalau dia jelek dan buruk, maka itu akan menjadi bencana dan petaka bagi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fitnah luar biasa, yang kita tidak bisa mengelak darinya. Kita terpaksa harus punya ini. Banyak kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kuatkan iman. Berupaya untuk meminimalisir dalam menggunakannya. Sibukkan diri dengan ketaatan dan amalan saleh sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Itulah jalan selamat dari fitnah. Solusi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena tidaklah syariat yang ada dalam agama ini, dalam Al-Quran dan Hadits dan sunnah Nabi SAW Al-Mutahharah, di dalam menyebutkan, memperingatkan dari sesuatu perkara yang buruk dan jelek, melainkan dibaringi dengan solusi, jalan keluar, cara menghadapinya, jalan selamat darinya. Begitu selalu. Tidak ada hanya larangan, peringatan, tidak. Tetapi selalu dibarengi dengan solusinya. Bagaimana cara menghadapinya, cara mengkanternya, fikih dan sikap dalam menghadapinya. Ini mau tidak mau, tidak bisa. Tidak bisa. Para ulama dulu, masyayikh kita yang di kota Madinah sampai menyebutkan, dulu kami, sampai-sampai tidak punya beberapa real di kantong-kantong pakaian. Tapi di hari ini tidak bisa, memang harus punya uang. Sama juga dengan jawalat handphone. Cuman tinggal bagaimana kita dalam menghadapinya. Badiru bil a'malis salihah. Gunakanlah untuk ketaatan dan amalan saleh. Kalau tidak, sudah berhenti. Stop. Minimalisir. Kurangi. Berapa banyak waktu kita habis terfitnah dengan ini. Berapa banyak yang kita tonton, aplikasi yang kita unduh sampai larut malam, sehingga waktu istirahat kita pun berkurang. Ibadah kita terganggu, kekhusyukan dan semacam. Aduh, susah. Artinya saking banyaknya kemungkaran yang dihasilkan tatkala terfitnah dengan hal ini. Ini termasuk fitnah. Fitnah akhir zaman. Sadaqa Rasulullah SAW, akan datang fitnah. Berapa banyak orang dilalaikan dari jalan Allah. Ingat tadi kaedahnya, dhabitnya. Seluruh perkara yang memalingkanmu dari mengingat Allah dan jalannya, ketahui itu adalah fitnah. Apabila ini memalingkan kita dari Allah dan jalannya, itu adalah fitnah. Lihat anak-anak syabab, adik-adik kita, keponakan kita. Wallah, habis dengan game. Wallah, tinggal sholatnya, wallah, tinggal Al-Qurannya, wallah, membangkang kepada orang tua karena ini, wallah, membunuh, wallah, jatuh ke dalam kemaksiatan, perzinahan, perselingkuhan, wallah, fitnah. Itu dari sisi syahwat saja. Judi, belum lagi cinta sejenis, komunitas-komunitas yang begitu apik dengan hal ini.
mempermudah jalan mereka untuk akses komunikasi, berkumpul semacamnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang syubhat, hal-hal yang meragukan kita dari akidah sahihah. Orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran kebatilan, mempopularkan khurafat, kesyirikan dan bid'ah, penentangan terhadap tauhid was sunnah dan dai-dainya, kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang disesatkan dengan hal ini, dipalingkan dari jalan Allah subhanahu, maka tahu itu adalah fitnah. Illa kecuali siapa saja yang rahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal as-salihah, bersegeralah untuk menuju kepada amal-amal yang salihah. Artinya apa? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu harus kita sibukkan diri kita dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Karena tidak akan bisa kita mewujudkan amalan yang salihah sebelum kita tegakkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar pada kita. Lihat daya minat kaum muslimin di hari ini terhadap ilmu syar'i. Minim sekali. Minim sekali. Bila dibandingkan dengan hal-hal yang memalingkan dari ilmu syar'i. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hanya secuil karena kesenangan di dunia. Apa yang ditonton, apa yang dimainkan. Fulus, oh jackpot ini, oh fulus. Dia jual agamanya. Prinsip-prinsip agama. Nggak ada lagi. Demi fulus mendapatkan like, subscribe, ketawa orang ini, dia mau telanjang di depan kamera, dia umbar syahwatnya, berlenggak-lenggok dan semacamnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dulu orang korbankan dunia demi agama. Sekarang agama dikorbankan demi dunia. Itu yang terjadi, fitnah. Makanya benar kata Nabi SAW, pagi mukmin, sore kafir, atau sore mukmin, besok paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah, menyibukkan diri dengan ibadah di masa-masa fitnah. Al-haraj itu artinya maknanya adalah qatl, terjadinya pembantaian, pembunuhan, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Maknanya juga perpecahan, pemberontakan, atau kemaksiatan yang merajalela, atau perkara yang bercampur antara hak dan batil sehingga seorang susah untuk memilahnya. Maka kata Nabi SAW, ketika terjadi masa dan zaman waktu seperti ini, beribadah, menyibukkan diri dengan ketaatan dan amalan saleh. Apa yang menguatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ilmu syar'i. Fokus dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Tabaraka wa Ta'ala embankan kepada kita. Kita kuatkan itu. Dan apa yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ibadah-ibadah sunnah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, itu seperti orang yang hijrah kepadaku. Amalan dan pahala hijrah kepada Nabi SAW agung, azim jiddan. Dan para ulama juga menyebutkan di antara maknanya adalah, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Makanya seorang yang berhijrah itu, kata Nabi SAW, adalah seorang yang berupaya untuk meninggalkan totalitas apa yang Allah larang. Sibukkan diri kita dengan itu. Maka inilah jalan selamat. Walaupun nanti ada yang lain, ala kulli hal, waktu yang membatasi kita, setidaknya pokok besar ini, jalan dan panduan yang mulia ini dari Nabi SAW dan Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih utama daripada itu. Dan aqwalus salaf kita sudah bawakan juga tadi, bisa menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi fitnah-fitnah mudlahimah yang begitu berkecamuk dan mematikan dan menghancurkan di zaman kita yang kita hidup dan masih hidup, dan pasti atau bahkan sebahagiannya sudah kita alami dan kita hadapi.
Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa taala kuatkan, kokohkan kita di atas din dan sunnah, di atas tauhid dan sunnah, di atas amalan, di atas ilmu dan amalan saleh, sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Nasallallahu ats-tsabat, ats-tsabat, ats-tsabat. Kita mohon keistiqomahan dan keteguhan di atas kebenaran kepada Allah azza wajalla, dan kita mohon kepada Allah azza wajalla sebagaimana Nabi SAW katakan, ta'awwadhu, berlindunglah kalian kepada Allah, minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari segala fitnah-fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi, wa ta'awwadhu min mudillatil fitan, selalulah kalian berlindung kepada Allah azza wajalla dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.